Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ini materi sebagai ganti waktu Bapak tidak bisa, ada halangan, tidak bisa memberikan daring pada waktu itu sebelum UTS. Sehingga ini sebagai gantinya akan Bapak isi dengan materi memahami ilmu ekonomi makro Islam. Ini sebenarnya materi pertama, tapi karena kemarin waktu UTS soal-soal yang Bapak berikan kebanyakan dari materi pertama ini. Oleh karena itu ini menurut Bapak akan berguna bagi Anda untuk mengecek sejauh mana Anda memberikan jawaban dalam soal-soal UTS tersebut. Jadi saya kira kita mulai saja rekaman kuliah pengganti sebelum waktu UTS yang lalu. Jadi materi pertama itu adalah memahami ilmu ekonomi makro Islam. Untuk memahami ilmu ekonomi makro Islam ini kita pertama-tama mengenal dulu definisi ilmu ekonomi. Jadi agar lebih mudah untuk mengetahui dan memahami tentang ilmu ekonomi makro Islam, maka terlebih dulu kita ingat kembali tentang ilmu ekonomi. Ini sebagai penyegaran pemahaman kita tentang ilmu ekonomi. Ini penting karena selanjutnya kita akan dihadapkan kepada pertanyaan-pertanyaan apa perbedaan antara ilmu ekonomi konvensional dengan ilmu ekonomi Islam. Karena pokok kajian yang menjadi materi kuliah kita ini adalah ilmu ekonomi makro Islam. Sebelum lebih jauh membahas ilmu ekonomi makro Islam, kita harus lebih dulu mengetahui perbedaan antara ilmu ekonomi makro Islam dan ilmu ekonomi mikro Islam. Nah, untuk mengetahui perbedaan tersebut, maka kita perlu kemukakan definisi tentang ilmu ekonomi. Ada beberapa definisi tentang ilmu ekonomi, diantaranya definisi itu sebagai berikut. Nah, itu yang dikemukakan oleh Sudarso. Yang pertama yaitu ilmu ekonomi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku manusia, baik secara individual maupun secara kolektif, dalam menggunakan semua faktor-faktor produksi yang tersedia untuk menghasilkan barang-barang dan jasa yang diinginkan. Nah, yang kedua itu saya ambil dari Purwodarminto. Nah, itu ilmu ekonomi adalah pengetahuan dan penyelidikan mengenai asas-asas penghasilan atau produksi, pembagian atau distribusi, pemakaian barang-barang serta kekayaan seperti halnya keuangan, perindustrian dan perdagangan. Nah, dari definisi itu tadi itu sebenarnya sudah kelihatan ada masalah ekonomi. Jadi dari dua definisi tersebut dapat diambil beberapa kata kunci yang terangkum di dalamnya sebagai berikut. Bahwasannya ilmu ekonomi itu adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari, yaitu satu, tingkah laku manusia baik yang bersifat individu maupun kolektif, menggunakan semua faktor-faktor produksi, yaitu man, money, material, dan method. Nah, kemudian yang ketiga, untuk menghasilkan barang-barang dan jasa. Yang berikutnya, bagaimana asas-asas penghasilan atau produksinya. Kemudian
Yang berikutnya, bagaimana pembagian atau distribusinya. Nah, yang terakhir yaitu bagaimana pemakaian barang-barang dan kekayaan, yaitu meliputi keuangan, perindustrian, dan perdagangan. Nah, dengan mempelajari tingkah laku manusia, baik bersifat individu maupun kolektif dalam menggunakan semua faktor-faktor produksi, yaitu man, money, material, dan method, akan terlihat satu persatu bagaimana manusia, baik secara individual maupun kolektif, sebagai produsen memperlakukan manusia yang lain sebagai faktor produksi, misalnya sebagai tenaga buruh. Apakah manusia sebagai produsen dalam menganggap dan memperlakukan manusia yang lain sebagai tenaga kerja itu masih manusiawi? Apa sudah di luar batas kemanusiaan? Kemudian bagaimana manusia sebagai individual maupun kolektif sebagai produsen memperoleh money atau modal dan material, tanah, lokasi, tempat usaha, apakah melalui jalan yang legal atau menurut agama Islam dengan jalan yang halal. Inilah masalah ekonomi. Masalah ekonomi yang dihadapi manusia, baik yang bersifat individu maupun kolektif, sangat banyak sekali. Karena manusia tidak pernah merasa puas dengan yang telah diperolehnya. Apabila suatu keinginan sudah didapatkan, akan muncul keinginan yang baru dan seterusnya. Sampai akhir hayat baru selesai keinginan itu, keinginan manusia tersebut. Dalam perspektif ilmu ekonomi, sifat yang ada pada setiap diri manusia yang penting adalah ingin mencapai suatu tingkat kesejahteraan tertentu, dan mengejar tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi dan seterusnya. Jadi keinginan manusia dalam perspektif ekonomi itu mengejar satu tingkat kesejahteraan tertentu. Misalnya ketika seorang mahasiswa sudah selesai kuliah, sudah menjadi sarjana, ingin memperoleh pekerjaan. Setelah ingin memperoleh pekerjaan, kemudian ingin memiliki, taruhlah, kekayaan, misalnya secara sederhana ya di kalangan masyarakat kita pada mulanya sepeda motor. Kemudian setelah punya kekayaan seperti itu, terus kemudian menikah, terus seterusnya setelah menikah pengen punya rumah, kemudian setelah punya rumah punya anak, pengen punya kendaraan roda 4, dan seterusnya. Itu tingkat kesejahteraan yang selalu dikejar, yang lebih tinggi akan selalu dikejar terus oleh yang namanya anak manusia. Dengan kata lain, manusia selalu ingin mengejar khayalan atau mimpi sehingga dapat menjadi kenyataan secara terus-menerus dan tidak pernah berhenti sepanjang hayat masih dikandung badan. Ya, itu memang ya sebenarnya itulah dinamika kehidupan manusia. Di sisi lain, di balik sifat manusia yang selalu ingin memenuhi kebutuhannya itu yang tidak terbatas, faktor produksi yang tersedia di alam, di sisi lain faktor produksinya jumlahnya relatif terbatas. Jadi keinginannya tidak terbatas, tapi faktor produksinya relatif terbatas. Dengan demikian, barang dan jasa yang disediakan juga lebih sedikit jumlahnya dibandingkan kebutuhan manusia yang tidak terbatas itu. Akibatnya muncul yaitu masalah ekonomi, yakni di satu sisi terdapat kebutuhan akan barang dan jasa yang tidak terbatas, sedangkan di sisi lain ketersediaan faktor-faktor produksi sangat terbatas untuk dapat diwujudkan menjadi barang dan jasa yang dibutuhkan. Nah, dari masalah ekonomi inilah ketika harus dipilah, ini muncullah mana yang masuk kategori
objek kajian dari ilmu ekonomi mikro dan mana yang menjadi bagian atau kajian dari cabang ilmu ekonomi makro. Nah, berdasarkan cakupannya, masalah ekonomi ini dapat dipilah menjadi dua kategori, yaitu masalah ekonomi mikro dan masalah ekonomi makro. Masalah ekonomi mikro ini kemudian menjadi pokok kajian salah satu cabang ilmu ekonomi, yaitu ilmu ekonomi mikro, yang pembahasannya menitik beratkan pada perilaku ekonomi individu, rumah tangga, perusahaan, dan pasar. Dalam ilmu ekonomi mikro yang dianalisis adalah bagaimana cara menggunakan faktor-faktor produksi yang tersedia secara efisien agar kemakmuran masyarakat bisa dimaksimalkan. Keadaan ini mendorong masyarakat dalam kegiatan ekonominya untuk memikirkan cara yang paling efisien dalam menggunakan faktor-faktor produksi yang tersedia. Sedangkan masalah ekonomi makro yang menjadi fokus bahasan kita di sini adalah membahas masalah perekonomian secara keseluruhan atau agregat. Arti agregat dalam ekonomi makro yaitu variabel-variabel total, seperti pendapatan nasional, produksi nasional, konsumsi nasional, tabungan dan investasi nasional. Secara garis besar, ekonomi makro membahas aktivitas-aktivitas ekonomi secara keseluruhan, terutama mengenai pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, berbagai kebijakan perekonomian yang berhubungan serta dampak atas beragam tindakan pemerintah, misalnya perubahan tingkat pajak terhadap hal-hal tersebut. Nah, setelah kita mengetahui perbedaan objek kajian antara ilmu ekonomi mikro dan ilmu ekonomi makro, selanjutnya kita akan membahas ilmu ekonomi makro dalam perspektif ekonomi Islam. Ilmu ekonomi makro adalah salah satu cabang ilmu ekonomi yang menitik beratkan pembahasan mengenai perekonomian secara keseluruhan atau agregat, seperti tadi sudah uraikan di atas. Definisi yang lain mengatakan bahwa ilmu ekonomi makro adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari mekanisme bekerjanya perekonomian sebagai suatu keseluruhan. Hubungan-hubungan kausal yang ingin dipelajari ialah hubungan antar variabel-variabel ekonomi agregatif, antara lain tingkat pendapatan nasional, tingkat kesempatan kerja, pengeluaran konsumsi rumah tangga, saving, investasi nasional, jumlah uang yang beredar, tingkat harga, tingkat bunga, neraca pembayaran internasional, stok kapital nasional, dan hutang pemerintah, dan seterusnya. Nah, deskripsi di atas merupakan penjelasan tentang ilmu ekonomi makro konvensional. Kenapa? Karena di dalam deskripsi tersebut ada variabel tingkat bunga. Variabel tingkat bunga. Sedangkan dalam ilmu ekonomi makro Islam tidak ada pembahasan tentang tingkat bunga. Memang dalam ilmu ekonomi makro Islam ada pembahasan tentang bunga, yaitu dalam subbab fikih riba. Dalam hal ini tentu saja bukan membahas tingkat bunga, tetapi membahas hukumnya bunga atau riba dalam Islam. Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa ilmu ekonomi makro Islam adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari mekanisme bekerjanya perekonomian secara perekonomian sebagai suatu keseluruhan. Hubungan-hubungan kausal yang dipelajari ialah hubungan antar variabel ekonomi agregatif, antara lain tingkat pendapatan nasional,
tingkat kesempatan kerja, pengeluaran konsumsi rumah tangga, saving, investasi nasional, jumlah uang yang beredar, tingkat harga, neraca pembayaran internasional, stok kapital nasional, dan hutang pemerintah dalam perspektif Islam, dengan ditambah variabel fikih riba dan fikih zakat. Ini fikih ekonomi makro Islam. Nah, selanjutnya untuk mengetahui lebih jauh bagaimana perspektif Islam digunakan untuk menganalisis variabel-variabel ekonomi agregatif di atas, kita harus mengetahui tentang ekonomi Islam yang akan dibahas dalam bab berikutnya. Jadi ini saya kira cukup jelas apa yang menjadi objek kajian dari ilmu ekonomi makro Islam. Jadi itulah materi yang bisa Bapak sampaikan, ya mudah-mudahan bisa bermanfaat dan juga untuk mengecek beberapa jawaban dari pekerjaan Anda ketika mengerjakan UTS yang lalu. Saya kira saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.